MTGW masih terus membahas mengenai hidupku pilihanku. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah berbicara mengenai apabila ada orang yang membenci kita, Pak. Bagaimana reaksi kita agar tetap nyaman dalam hidup ini? Super sekali, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Orang yang membenci kita adalah tanda bahwa kita, satu, lebih baik hidupnya dari dia, dan dua, kalau dia lebih hebat dari kita, tanda bahwa dia akan kita salib nanti. Selalu. Yuk kita lihat memesnya. Aku tak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku karena aku terlalu sibuk mencintai orang yang mencintaiku. Si Mario sama Hadi, kalau Mario ngurusi yang membencinya, Hadi tidak terperhatikan. Dia sedang butuh naik kuda-kudaan. Lihat itu. Jadi waktu Anda membalas kebencian orang dengan komentar atau apapun, Anda mengurangi waktu dan tenaga hati kepada orang yang membutuhkan kasih sayang dari Anda. Nah, jadi kalau Anda menyerahkan orang-orang tidak baik kepada Tuhan, namanya berserah itu, bukan hanya kesulitan Anda, bukan, keluhan Anda, bukan. Tuhanku, aku serahkan orang tidak baik ini kepadamu, supaya aku ngurus orang-orang yang baik kepadaku. Nah, kalau mereka membenciku karena hidup mereka susah, mudahkan hidup mereka. Orang yang mengatakan hidup ini tidak semudah kata-kata Mario, pasti orang susah. Betul kan? Mana ada orang sukses mengatakan itu? Nggak ada. Saya guru bahasa Inggris dan saya bepergian ke seluruh dunia. Hanya di Indonesia ada kata-kata hidup tidak semudah nasihat. Di negara lain tidak ada. Pengeluh itu hanya di sini. Betul loh. Life is not as easy as apa? Nggak pernah dengar kita di dalam bahasa apapun. Tapi orang-orang ini butuh doa. Karena hidupnya sedang sulit, mau menerapkan nasihat kita belum bisa. Kan bukan orang jelek toh. Bukan orang jahat loh. Orang sedang menderita, tidak tahu caranya, ya marah kepada yang penasihat. Terus yang penasihat bilang, loh itu firman Tuhan. Aku hanya sampaikan dalam bahasa. Tapi aku kan gak berani marah sama Tuhan. Aku marahi kamu aja, gitu. Ya gak apa-apa, marah. Gitu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat ya. Begitu kita mengelola hati dengan logika, hatinya lebih baik. Hati punya logika sendiri. Yaitu dia, contohnya, mempertahankan laki-laki tidak baik yang Anda cintai. Ayo. Menikah dengan laki-laki tidak baik, lalu menyesal, lalu mengatakan, kalau sudah punya anak bagaimana Pak Mario? Nah dulu milihnya bagaimana? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berfokuslah kepada kebaikan yang bisa Anda lakukan, bukan keburukan yang dilakukan orang lain kepada Anda. Itu. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Anda, sahabat super yang sudah hadir. Silakan pertanyaan yang pertama. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Salam super Pak Mario. Salam super, Pak. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdul Syakur. Saya dari Kendal, Jawa Tengah. Dari Kendal. Yang ingin saya tanyakan mengenai dua anak muda yang berbeda karakter, tapi sama-sama mempunyai visi yang besar. Super. Suka belajar sama orang-orang yang telah sukses. Good. Perbedaannya, anak muda yang pertama, dia orangnya disiplin, dalam kehidupannya penuh keteraturan, tetapi kurang berani mencoba terhadap hal-hal baru yang belum pasti. Sedangkan anak muda yang kedua, orangnya kurang disiplin, tidak bisa diam dalam keteraturan, suka ngeyel kalau diingatkan, tetapi berani mencoba hal-hal baru yang belum pasti yang menurutnya benar saat itu. Menurut Pak Mario, dari kedua anak muda tersebut lebih berpotensi sukses yang mana? Terima kasih. Super sekali. Ini pertanyaan yang very smart. Yuk sama-sama kita jawab. Menurut Anda, yang A, yang disiplin tapi penakut, atau yang tidak disiplin atau berani, yang B. Yang mana kira-kira akan lebih sukses di masa depan? B. Yang mana? B. B. Kenapa? Berani. Kenapa orang berani lebih sukses? Berani mencoba. Good. Kenapa berani mencoba lebih sukses? Ambil firmannya, ambil firman. Tidak akan orang dimasukkan ke satu masalah kecuali dia mampu menyelesaikan. Ya, berarti Tuhan tidak coba-coba.
Kalau orang dikasih masalah itu karena dia mampu. Setuju? Good. Nah, wilayah ini wilayah masalah. Ada dua anak muda. Yang satu penakut, yang satu pemberani. Yang masuk masalah nanti yang mana? Apa sifatnya anak berani? Cari masalah. Yang anak penakut menghindari masalah. Padahal Tuhan janjikan untuk orang yang masuk ke masalah ini diberikan kekuatan untuk keluar. Itu sebabnya yang berani wira swasta, walaupun masih kuliah, segera buat online shop, develop satu sistem chatting atau apapun, messenger system. Dia kalau berani masuk ke sini akan kesulitan. Tetapi kesulitan itu supaya kita berontak, berenang, menolak, bernapas air, selamat, lalu sukses. Anak-anak berani kan begitu. Kak, harimau sedang tidur ya? Itu tuh dibuka pelan-pelan, ditabok, ditutup. Ayo. Boleh diulangi kedua kali nggak? Hati-hati, macannya pura-pura tidur itu. Kira-kira, kalau ada pilihan, saya ini termasuk yang pandai atau yang bermasalah waktu sekolah dulu? Yang bermasalah. Oke, betul saya yang bermasalah. Termasuk yang berani atau yang penakut? Berani, Pak. Saya itu ngawur sekali modal. Kalau tidak setuju sama orang, oke, ketemu di lapangan jam 4. Gitu? Dulu waktu masih muda, tapi di depan semua wanita saya lemah sekali. Untungnya saya tidak pernah ditolak, oleh wanita siapapun, hanya diabaikan. Satu-satunya yang saya tidak berani adalah itu, mendatangi wanita. Tapi semua saya berani lakukan. Itu sebabnya saya terpaksa sekolah, belajar supaya menang beasiswa karena saya mendaftar beasiswa. Ikut kontes ke Amerika, SMA. Bayangkan begitu ikut kontes mendaftar kan harus belajar, terpaksa. Anak-anak yang lain kok berani sih, Mar? Aku nggak tahu kok berani. Gitu kan. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan halangi diri Anda dari keberanian. Karena kalau Anda beriman, Anda tahu Tuhan yang memelihara kita. Sehingga ciri orang beriman itu berani. Gitu. Ciri orang beriman adalah berani, seperti Pak Mario. Indah sekali Pak Mario, kita break dulu sebentar. Pastikan Anda tidak kemana-mana, masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita dalam program ini. Tetap saksikan kami di Metro TV, tentunya di Mario Teguh Golden Ways.